Halo guys, kembali lagi bersama gua Nandi. Pada video kali ini gua akan membahas film psikopat berjudul Chained. Gua kembali mengingatkan bahwa video ini akan mengandung banyak spoiler ya. Tidak lupa, gua selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia selalu. Oke guys, biar gak kelamaan, langsung aja kita mulai pembahasannya. Film diawali dengan scene yang memperlihatkan seorang ayah akan pergi bersama anak dan istrinya nonton bioskop. Tapi, si ayah tidaklah ikut menonton melainkan hanya mengantarkan anak istrinya saja. Karena terlalu banyak pekerjaan, ayah itu berkata bahwa ia tidak bisa menjemput mereka berdua. Maka dari itu si istri disuruh untuk naik taksi saja daripada naik bis. Dengan alasan tingkat kriminalitas di dalam bis sangatlah tinggi. Setelah beberapa jam, anak laki-laki dan ibunya sudah selesai menonton film. Mengingat perkataan suaminya, maka si istri akan pergi pulang menggunakan taksi. Pada awalnya tidak ada sedikit pun hal mencurigakan yang terjadi. Si ibu juga memberitahu alamat rumahnya kepada supir taksi yang menjemputnya. Namun, jalan pulang yang ditempuh oleh si supir tidaklah sesuai mau kemana. Supir taksi itu juga membawa penumpangnya pergi jauh tanpa ada tujuan yang sangat jelas. Ketika itu juga, si ibu mulai curiga dan merasa ada yang tidak beres dengan taksi ini. Si ibu pun mencoba kabur, tapi pintu dan kaca mobil sengaja dikunci oleh si supir. Lalu, supir taksi psikopat sengaja berhenti di jalan yang sangat sepi dan menonjok si ibu sampai tidak sadarkan diri. Kemudian, anak laki-laki bersama ibunya pun dibawa ke rumah supir taksi itu. Sampai sejauh ini apa yang mau dilakukan oleh si supir masihlah tidak jelas. Gak lama dari itu, si ibu langsung ditarik paksa dan dijauhkan dari anaknya. Agar anaknya tetap tenang, si ibu menyuruh anaknya untuk tutup kuping jika mendengar suara teriakan. Benar-benar hari yang sangat sial, sekalinya nonton bioskop bareng ibu malah diculik sama psikopat. Dengan perasaan yang begitu sedih, anak itu hanya bisa mendengar suara teriakan ibunya sampai-sampai kencing di celana. Ia juga langsung ditarik paksa sama psikopat itu tanpa perasaan. Ia diberitahu bahwa ibunya sudah pergi untuk selamanya dan tidak akan menjaga dirinya lagi. Yang bisa dilakukan oleh anak kecil itu hanyalah menangis dan rindu dengan sosok ibunya. Saat esok hari, anak kecil itu pun diberitahu bahwa nama psikopat itu adalah Bob. Bob menyuruh anak yang diculiknya untuk menuruti setiap perintahnya tanpa terkecuali. Ia ditugaskan untuk membersihkan rumah psikopat itu apabila ada bekas-bekas pembantaian. Anak kecil itu juga wajib menyiapkan sarapan untuk diri Bob ketika pagi hari. Sedangkan, ia sendiri tidak boleh makan apapun tanpa perintah dari seorang Bob. Jika ingin makan, ia hanya boleh menikmati makanan yang tersisa di piring psikopat itu. Untuk tugas tambahannya, ia disuruh mengumpulkan info orang hilang dari koran dan ditempel ke dalam buku. Dengan tujuan agar Bob tahu siapa aja yang udah menjadi korban sadisnya itu. Di akhir penjelasan, Bob mengatakan bahwa ia akan memanggil anak kecil itu dengan sebutan Rabbit. Ketika pagi hari, Rabbit disuruh untuk membersihkan rumah sampai bersih dan mengkilat. Ia pun hanya sarapan dengan menikmati makanan sisa yang ada di piring Bob. Dengan perasaan takut, Rabbit berniat untuk kabur dari rumah psikopat ini. Tanpa berlama-lama, ia langsung memanjat ke atas plafon saat itu juga. Namun ternyata, Bob sudah membaca gerak-gerik dari Rabbit. Bob sengaja membiarkan Rabbit berteriak sekencang mungkin agar ia tahu bahwa tidak ada siapapun yang bisa menolongnya. Ya, kalau dipikir-pikir emang gak bakal mungkin, karena satu-satunya rumah di daerah ini adalah rumahnya Bob. Akibat tindakannya itu, kaki Rabbit langsung diikat dengan rantai sepanjang 10 meter. Agar memperketat keamanan, Bob juga sengaja memasang kamera CCTV di setiap sudut rumah. Setiap harinya, Bob menculik wanita hanya untuk memenuhi nafsunya yang tidak tersalurkan. Jika sudah puas, korban-korban itu tentu saja dibunuh oleh Bob. Sisa-sisa perbuatan sadis yang dilakukan oleh Bob selalu menjadi tugas Rabbit untuk membersihkan. Selama 20 tahun, Rabbit pun tumbuh dalam kondisi mental yang tentu saja tidaklah baik. Yang dimana setiap harinya ia hanya mendengar teriakan manusia yang diculik oleh Bob. Anehnya, Bob tidak pernah menculik penumpang yang berjenis kelamin laki-laki.
Ia tetap mencari uang sebagai supir taksi biasa apabila mendapatkan penumpang laki-laki. Sampai suatu ketika, ada seorang ayah dan seorang anak yang masuk ke dalam taksinya itu. Bob mendengar bahwa anak itu sedang dibentak-bentak dan dibuli oleh ayahnya sendiri. Dari ekspresinya, Bob merasa stres mendengar bentakan dari seorang ayah. Setibanya di rumah pun, ia malah terus kepikiran dan bertanya-tanya kepada Rabbit. Rabbit ditanya apa saja hal-hal baik yang dilakukan oleh ayahnya sebelum ia diculik. Tapi, Rabbit sendiri tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Lalu, Bob memberikan Rabbit buku anatomi manusia untuk dipelajari oleh Rabbit. Bob menganggap bahwa Rabbit adalah anaknya sendiri sekarang ini. Maka dari itu, daripada ia hanya menghabiskan waktu dengan kaki yang dirantai, lebih baik ia belajar tentang anatomi tubuh manusia. Jika Rabbit sudah menguasai apa yang ada di buku itu, Bob berjanji akan melepaskan Rabbit ke lingkungan bebas. Namun, Rabbit hanya ingin dipertemukan dengan ayahnya yang sudah ia rindukan. Bob yang kesal mendengar jawaban Rabbit pun langsung memperlihatkan foto ayahnya sudah bersama istri baru. Dengan kata lain, saat ini hanya ada Bob yang mampu menjaga Rabbit. Hari demi hari, Bob melakukan penculikan sedangkan Rabbit sibuk belajar tentang anatomi manusia. Rabbit juga dirawat oleh Bob layaknya seorang anak bujang yang tidak bisa apa-apa. Untuk mengasah kemampuan Rabbit, di setiap aktivitasnya Bob selalu menanyakan soal-soal biologi. Selama 7.300 hari, Rabbit selalu menghabiskan hidupnya dengan mendengarkan jeritan para korban. Untuk menghibur dirinya, Bob selalu mengajak Rabbit untuk bermain kartu ajaib. Permainan kartu seorang psikopat juga tentunya paling beda daripada yang lainnya, yang dimana mereka berdua harus menebak identitas korban yang diculik. Baik itu terdiri dari nama, usia, dan juga sifat dari korban. Mayat-mayat yang menjadi korban Bob selalu dibersihkan oleh Rabbit dan dikubur di ruangan rahasia. Suatu malam, Bob mengalami mimpi buruk yang berkaitan dengan masa lalunya. Di dalam mimpi itu terlihat ayah Bob yang selalu menyiksa adiknya dan juga dirinya. Bob sebagai kakak selalu menjadi amuk-amukan dari ayahnya. Bahkan Bob juga disuruh untuk berhubungan badan dengan ibunya sendiri. Dengan alasan, Bob tidak diperbolehkan untuk berkenalan dengan wanita. Hal gila di saat ia masih kecil membuat dirinya trauma dan tidak punya pergaulan sama sekali. Bisa dibilang sejak kecil ia sudah mempunyai tekanan batin yang luar biasa. Karena alasan itulah ia selalu mengincar wanita sebagai korban penculikannya. Esok harinya, Bob sengaja menculik seorang wanita malam untuk menjadi soal final bagi Rabbit. Bob membunuh wanita yang mabuk itu dengan membeset bagian lehernya. Lalu, ia memberikan pertanyaan kepada Rabbit bagian mana yang baru saja ia lukai. Dengan cepatnya, Rabbit menjawab bahwa pisau itu mengenai urat leher yang bernama arteri karotis. Dari sini, Bob semakin senang dengan tingkat kecerdasan Rabbit. Sebagai hadiahnya, Rabbit pun disuruh memilih salah satu gadis dari buku tahunan sekolah. Bob sengaja membiarkan Rabbit memilih agar bisa merasakan tubuh wanita untuk pertama kalinya. Tapi tetap saja, Rabbit tidak ingin menuruti perintah Bob. Ia tahu dengan memilih seorang wanita di buku itu, maka Bob akan segera membunuh pilihannya. Bob yang melihat Rabbit ketakutan pun merasa kasihan dan langsung melepaskan rantai di kakinya. Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, Rabbit kembali merasakan berjalan tanpa ikatan rantai. Setelah itu, Rabbit kembali dipaksa untuk memilih seorang gadis dari buku tahunan. Emang bener-bener yang namanya psikopat nggak pernah beres. Milih korbannya sendiri udah kayak milih barang yang mau dibeli. Rabbit yang terus menolak pun pada akhirnya dipaksa oleh Bob untuk memilih lagi. Pada akhirnya pilihan Rabbit terjatuh kepada seorang gadis 18 tahun bernama Angie. Nggak pakai lama, paket yang diorder oleh Rabbit pun langsung datang di rumah itu. Rabbit seketika itu juga langsung disuruh oleh Bob untuk melihat gadis pilihannya. Bob berkata bahwa ini merupakan ujian praktek bagi Rabbit untuk memberikan kepercayaan kepada Bob. Setelah diantar ke kamar, Bob menyuruh Rabbit untuk bersetubuh dengan Angie. Dengan ancaman apabila Rabbit tidak melakukannya, maka Bob sendiri yang akan menyelesaikannya. Dengan kata lain, setelah mantap-mantap dengan Angie, Rabbit dipaksa untuk membunuhnya. Lalu, Rabbit pun ditinggal berduaan dengan Angie di kamar itu. Saat sedang berdua,
Rabbit berkata bahwa ia sama sekali tidak ingin membunuh Angie, karena ia tahu Angie bukanlah orang yang bersalah. Mendengar hal itu, Angie yang respect dengan Rabbit pun menawarkan untuk berhubungan badan jika Rabbit mau. Dengan senang hati, apapun yang diminta Rabbit akan diberikan oleh Angie. Tapi hebatnya, Rabbit tidak mau apa-apa dari diri Angie. Namun tetap saja Angie memaksa Rabbit untuk menyentuh bagian apapun yang ia inginkan. Saat mereka mau nempel-nempel, tiba-tiba Bob membuka pintu dan berteriak. Ketika itu juga Rabbit langsung menusuk perut Angie tanpa ampun. Karena Rabbit tahu itu adalah hal yang ditunggu-tunggu oleh seorang Bob. Setelah itu Rabbit menyeret jasad Angie ke dalam ruangan rahasia untuk dikubur. Lalu, Rabbit sudah tiba di hadapan Bob dan berkata bahwa ia ingin berburu. Pada esok hari, Bob langsung menyiapkan pakaian pergi untuk Rabbit. Ia juga sengaja membelikan Rabbit sebuah kursi baru untuk duduk bersamanya sebagai seorang anak. Saking rapihnya, Rabbit terlihat bukan lagi kayak psikopat. Setelah sekian lama, Rabbit pun harus melihat kembali taksi yang menculik ibunya sampai ke rumah ini. Ia kembali teringat teriakan-teriakan ibunya yang berada di kursi belakang. Sesampainya di kota, Rabbit disuruh Bob untuk memilih tipe korban yang ia idamkan. Tapi entah kenapa wanita-wanita yang berada di kota bukanlah tipe Rabbit. Lalu, Bob pun berhenti di pinggir jalan karena ada mobil polisi yang melintas di hadapannya. Karena Rabbit merupakan korban penculikan, ia pun disuruh sembunyi agar tidak terlihat. Ketika itu juga, Bob melihat pantulan cermin dan menyadari bahwa Rabbit menuliskan kata help di pinggir bodi mobilnya. Akibat perbuatan itu, Bob menjadi tidak percaya kepada Rabbit dan akan membongkar kubur Angie. Di balik itu semua, ternyata Rabbit menuliskan hal itu saat ia berpura-pura melihat kursi belakang. Di sisi lain, Angie yang sudah dibunuh oleh Rabbit tidaklah benar-benar mati. Hasil belajar Rabbit mengenai anatomi manusia pun diterapkan pada saat ia menusuk perut Angie. Rabbit sengaja menusuk Angie di bagian yang tidak melukai organ dalamnya. Pada kondisi seperti itu, ia tahu apabila ia tidak menusuk perut Angie, maka Bob yang akan membunuh Angie. Rabbit juga menyuruh Angie untuk berpura-pura mati saat ia akan menyeret Angie ke ruangan rahasia. Di dalam kuburannya pun, Rabbit memberikan Angie sebuah senter dan juga pisau untuk berjaga-jaga. Itu semua dilakukan Rabbit karena ia sadar, cepat atau lambat Bob akan mengetahui semua ini. Ketika sampai di rumah, Bob langsung meninju wajah Rabbit sampai pingsan. Saat itu juga Bob akan membongkar makam Angie dan membuatnya tewas dalam seketika. Perasaan kesal karena telah dibohongi oleh Rabbit membuat Bob tidak percaya lagi. Rabbit yang mendengar teriakan Bob pun mulai sadar dan mencoba masuk ke dalam rumah. Untung saja Angie mempunyai refleks yang bagus dan langsung membeset kaki Bob menggunakan pisau. Luka yang cukup parah di kaki Bob membuatnya sulit untuk membunuh Angie di tempat itu. Ketika itu juga Rabbit langsung masuk dan bergelut dengan Bob dalam keadaan yang sangat gelap. Sampai pada akhirnya, Bob harus tewas ditusuk pisau oleh Rabbit di bagian arteri karotis. Angie yang tidak tahu apa-apa hanya bisa menyaksikan hal itu di depan matanya. Kemudian, Angie yang diselamatkan oleh Rabbit pun mulai beristirahat di rumah itu. Sedangkan Bob yang telah dibunuh oleh Rabbit sudah dikubur di dalam ruangan rahasia. Singkat cerita, Rabbit menghampiri rumah ayahnya yang bernama Brad. Benar apa yang dilihat Rabbit waktu itu, ayahnya sudah memiliki keluarga baru dengan kehidupan yang lebih mewah. Sampai-sampai, ayahnya sendiri tidak mengingat wajah Rabbit setelah 20 tahun. Mau gak mau Rabbit harus jujur bahwa ia adalah anak dari Brad yang bernama Tim. Saat mengetahui anaknya masih hidup, ayahnya langsung memeluk dirinya sekencang mungkin. Ia juga dibiarkan masuk ke rumah mewah itu secara cuma-cuma. Sampai pada akhirnya, Rabbit memberikan sebuah surat kepada ayahnya itu. Di dalam surat itu, ayahnya memberikan sebuah uang kepada kakaknya yang berprofesi sebagai supir taksi. Ayahnya juga menitip pesan agar kakaknya menculik Rabbit dan istrinya saat selesai menonton bioskop. Dengan kata lain, psikopat yang sudah membunuh ibunya Rabbit dan menculik Rabbit selama 20 tahun adalah kakak dari ayahnya sendiri. Itulah kenapa ayahnya menyuruh Rabbit dan ibunya untuk pulang naik taksi daripada naik bis. Semua itu sudah direncanakan agar si ayah bisa menjauh dari istri dan anaknya untuk mencari wanita baru. Setelah mendengar hal itu,
Brad langsung menyuruh istri dan anak-anaknya yang baru untuk pergi menjauhi Rabbit. Terlihat di dalam surat itu ada sebuah foto ibunya Rabbit dan juga anaknya. Di dalam surat itu juga terlihat ada selembar cek yang dimana itu akan dicairkan menjadi uang. Dari bukti inilah, semua rahasia yang disimpan ayahnya selama 20 tahun pun mulai terbongkar. Ayahnya sengaja menyuruh kakaknya karena ia tahu kehidupan Bob tidak sebaik kehidupan Brad. Maka dari itu, Brad yang mempunyai tujuan jahat pun memanfaatkan sifat psikopat yang dimiliki oleh Bob. Sekalian, Brad juga bisa menyumbang beberapa uang untuk keberlangsungan hidup Bob. Setelah semua dibongkar, Brad yang sudah emosi dengan Rabbit pun menamparnya berkali-kali. Saat itu juga istrinya langsung membela Rabbit tapi malah dihajar balik oleh Brad. Rabbit yang melihat seorang wanita disiksa pun mulai tidak tahan dan langsung menghajar ayahnya sendiri tepat di titik vital sampai tewas. Namun, istrinya Brad tidak marah sama sekali kepada Rabbit. Ia malah membiarkan Rabbit pergi dan menelpon polisi dengan alasan ada sekelompok orang yang membunuh suaminya. Pada akhirnya, Rabbit pun kembali ke rumah Bob dan tinggal di tempat itu bersama Angie yang sudah cinta kepadanya. Pada intinya, plot twist di film psikopat ini benar-benar luar biasa. Ya, semoga kalian mengerti dengan apa yang gue sampaikan pada video ini ya guys. Mungkin segini aja pembahasan dari film Chained. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nandi cabut dulu. Dadah.